Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang kekasih, bicara tentang bersyukur merupakan hal yang bisa dibilang mudah dan juga sulit. Mudah ketika segala hal dalam hidup kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau mulus. Dan sulit ketika keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena bukan perkara yang mudah mengucap syukur di situasi yang sulit. Itu merupakan hal yang umum dan itu adalah kenyataan. Kita orang Kristen pun sering sekali mengucap syukur, jika syarat yang kita mau telah terpenuhi, yaitu kalau kita sakit sudah disembuhkan, kalau ekonomi kita sudah dipulihkan, kalau keadaan berjalan baik dan diberkati, barulah kita bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kalau seperti itu, apa bedanya kita orang Kristen yang percaya dan beriman dengan orang-orang dunia? Karena orang-orang dunia pun bisa berlaku seperti itu. Dalam 1 Tesalonika 5, ayat 18, Rasul Paulus menasihati kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kalimat, dalam segala hal, menyatakan keadaan sulit maupun mudah, berkelimpahan atau kekurangan, ketika hati kita bahagia atau sedih, kita harus bisa mengucap syukur. Dalam renungan hari ini, saya merangkum beberapa alasan, dari sekian banyaknya alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Kristus Yesus. Dalam 1 Tesalonika 5, ayat 18, ditegaskan bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Allah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita mengucap syukur kita telah melakukan salah satu kehendak Allah bagi kita. Yang kedua, membuat kita menjadi orang yang positive thinking. Mungkin berbicara tentang mengucap syukur dalam keadaan yang sulit terdengar sukar. Tapi tidak berarti tidak mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, adalah orang yang akan tumbuh menjadi pribadi yang berpikir positif, dan mampu membangun dirinya menjadi lebih baik dalam keadaan apapun. Jika kita berpikir positif, maka keadaan apapun yang kita alami akan terasa lebih mudah. Yang ketiga, mengucap syukur adalah tugu pengharapan dan kunci kebahagiaan. Jika saudara berpikir bahwa saudara bahagia dengan kekayaan, jabatan, kepandaian dan kekuatan yang saudara miliki, saudara salah. Jika uang menjadi tingkat ukur kebahagiaan, maka orang kaya tidak akan ada yang mati karena tidak bahagia. Jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan, maka tidak akan ada selebritis yang depresi bahkan bunuh diri. Namun, nyatanya itu semua tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Karena banyak orang kaya yang berkelimpahan uang, atau artis yang populer mati bunuh diri. Saudaraku, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi di salah satu khotbah. Di situ digambarkan si iblis sebagai seorang penjual yang menjual barangnya dengan banyak diskon. Iblis menjual banyak sekali dagangan, di antaranya pesta pora,
percabulan, perzinahan, hawa nafsu, dengan diskon yang menggiurkan. Dan di antara dagangannya itu ada satu dagangan yang selalu laris dengan diskon sebesar 70%, yaitu keputusasaan. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita mengerti bahwa banyak manusia yang memilih untuk bunuh diri, ketika kehidupan yang mereka jalani tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Saudaraku, kenapa mereka memutuskan untuk bunuh diri? Itu karena mereka tidak mempunyai pengharapan, itu karena mereka tidak tahu bahwa mereka seharusnya bisa bersyukur ketika mereka masih bisa hidup, walaupun terkadang keadaan yang dialami tidak baik. Karena banyak orang di luar sana yang harus menggunakan tabung oksigen yang mahal untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita alami, sebab di saat kita bersyukur, terdapat pengharapan, karena Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu hal terjadi tanpa seizinnya. Yang keempat, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan dan mujizat dalam bersyukur. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, Tuhan Yesus hanya berdoa dan mengucap syukur kepada Allah, dan setelah itu ikan yang awalnya hanya berjumlah 2, dan roti yang awalnya berjumlah 5, bisa memberi makan 5.000 orang, dan bahkan sisa 12 bakul. Oleh karena itu saudara, kita harus bisa mengucap syukur senantiasa, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terletak mujizat yang mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun situasi yang Anda alami, ketahuilah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Bahkan ketika keadaan atau persoalan yang kita alami seolah-olah tidak punya jalan keluar, seperti keadaan sukar saat ini. Ingatlah untuk tetap berdoa dan tetap bersyukur, sebab Tuhan mampu memberikan segala sesuatu lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita minta dan kita pikirkan, hanya saja Tuhan punya waktu tersendiri. Dan jika kita meminta sesuatu, namun sepertinya Tuhan tidak juga memberikan, atau mengabulkan apa yang kita minta itu, bersyukurlah karena Tuhan tahu, bahwa apa yang kita minta itu mungkin tidak baik untuk kita. Tuhan tidak berikan itu, supaya kita tidak terhilang. Sama seperti hambanya Rasul Paulus, yang meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengambil duri yang ada di tulang belakangnya. Dia sudah meminta kepada Tuhan 3 kali, namun Tuhan tidak mengabulkannya. Tuhan hanya bilang, "Cukuplah kasih karunia dan kasih setiaku padamu." Tuhan berkata begitu, bukan berarti Tuhan tidak sanggup menyembuhkan Paulus. Tapi Tuhan melakukannya supaya hambanya Paulus tidak terhilang. Supaya Rasul Paulus tidak bermegah diri dan sombong atas pelayanannya yang hebat itu. Dan akhirnya Rasul Paulus pun bersyukur, sebab Tuhan tak memberikan sesuatu yang dapat membuatnya terhilang. Dan ingat juga, ketika kita masih diberikan kesehatan mengucap syukurlah, ketika kita masih bisa makan, ketika kita masih memiliki tempat untuk berlindung, teman dan keluarga yang mengasihi kita, dan bahkan ketika kita masih bisa bernafas dan mengucap syukurlah. Atau sekalipun keadaan sulit terus berlanjut, berdoalah supaya Tuhan menolong kita, untuk tetap bisa mengucap syukur, dan berpengharapan dalam Kristus Yesus. Karena di dalam bersyukur ada mujizat. Saya menyarankan satu lagu yang akan menutup renungan kita hari ini. Judul lagunya Ada Mujizat Dalam Bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami.
dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.